Siap. Halo Pak Dani, lanjut Pak Dani sama teman-teman sini Pak Dani, monggo Pak Dani. Ya, terima kasih sama Pak Damai kasih. Silakan. Apa yang mau tanyakan Pak Dani? Halo Pak Bom. Ya, silakan. Sinyalnya cukup. Silakan. Oh enggak, saya di rumah ini. Posisi sudah pulang kerja. Ya kan. Cuma sempat saya mendengar dari teman-teman tadi Pak Timothy, apa yang saya tampilkan itu dikatakannya itu bohong-bohongan, padahal itu bukan. Itu fakta dan real. Karena saya tidak pernah untuk berbohong ataupun berdusta. Karena di dalam keyakinan umat Islam, apalagi yang beriman dan yang bertakwa, para malaikat Allah itu pasti menyaksikan. Kalau saya berdusta, niscaya saya dimurkai oleh Allah. Dan para malaikatnya pasti murka dengan saya. Dan di akhirat saya bertanggung jawab itu. Kalau saya berdusta. Itulah keyakinan umat Islam. Maka umat Islam, orang-orang yang beriman dan bertakwa tidak bakalan berani untuk berdusta. Itu aja saya sampaikan kepada Pak Timothy yang selalu berpikiran negatif thinking, yang mudah-mudahan ya kedepannya bisa positif thinking. Itu aja harapan saya. Terima kasih. Ya, Pak Dani. Ya, Pak Dani. Kenapa kamu nggak kasih saya bicara saja sama orang itu? Takutnya. Takut. Karena sering Pak Bom. Saya kemarin dulu juga pernah juga ada satu orang itu yang langsung berdialog dengan Pak Hansen apa namanya itu. Dia dialog langsung. Cuman tadi karena mau pulang kan jamnya kan sudah jam mau pulang. Jadi saya nggak bisa berlama-lama gitu loh. Kalau dari awal, kalau Bang Aditya itu tampil live-nya ada, saya biasanya masuk ke Aditya. Makanya tadi karena saya panggil Bang Aditya, nggak ada responnya, ya sudah, saya biarin aja. Nah, pas kebetulan mau pulang, saya kan ada di Zoom-nya Pak Bom. Ya, saya tampilkan aja langsung dikit gitu kan. Itu aja. Oke. Ya, teman-teman semua. Ya, sebentar ya. Teman-teman semua, sebentar malam. Saya akan bahas apa yang teman-teman inginkan ya. Kayak Pak Timothy, apalagi dia pingin ya. Saya membahas masalah firman Tuhan, masalah itu. Ini sebentar malam judulnya. Anak Tuhan tidak bisa bersatu dengan pengajar sesat. Haleluya. Oke? Haleluya. Amin. Pak Timothy, sebentar malam siap catat ya. Amin. Ada sekitar berapa puluh ayat. Saya akan bahas satu-satu. Oh, judulnya sadis. Mau kupas takuliti. Takuliti. Sadis thumbnailnya sadis man. Aku wedi. Oh, modar jinjinnya pada modar. Orang kita tak keplok. Ya teman-teman ya, jangan lewatkan ya. Sebentar malam saya akan khotbah mengenai anak Tuhan tidak bisa bersatu dengan pengajar sesat. Ini dari ujung pukul ujung saya akan kupas semua. Oke, kasih banyak ya. Amin. Oke, selamat malam Pak Ciler. Malam. Shalom, selamat malam. Salam Pak Ciler. Shalom bapak-bapak semua. Shalom. Bentar, tempelan ini dicolokin dulu. Horas, harga boras. Ada Pak Dani. Pak Dani boleh diskusi, Pak? Ya silakan. Yang penting positif thinking dulu. Kalau itu kan harus ada positif thinking. Iya. Fondasi awal. Pak, saya sering mendengar kata-kata musyrik, Pak. Cuma saya kurang begitu paham apa yang dimaksud dengan musyrik ini. Menurut Bapak apa ya, Pak?
Kan Bapak paling sering tuh mengeluarkan kata-kata musyrik gitu loh, Pak. Pada mereka sih. Wah. Oh, iya. Kalau musyrik di dalam terminologi Islam itu adalah orang yang tidak mempercayai kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, dan dia selalu menuhankan kepada selain daripada Sang Pencipta alam semesta. Itu yang dikatakan syirik. Oh, contoh, jadi menuhan. Ya, kayak ya. Contoh yang tadi saya sempat berbicara dengan Pak Bom, ada kepercayaan, ya kan, masalah kepercayaan. Kemudian dia itu mempercayai gunung ataupun pohon ataupun yang bersifat jin, ya kalau kami bahasa agama Islam, mohon maaf kalau di sini tidak mengerti itu. Kalau kami kan mengerti dengan jin. Nah, jin itulah yang menjadi Tuhannya, yang menjadi landasan sesembahannya, itulah yang dikatakan syirik. Jadi ada jin, ya jin itu yang mengabulkan keinginannya, kemudian apa yang dihajatkannya itu dikabulkan oleh sang jin tersebut. Nah, itulah yang dikatakan syirik di dalam terminologi Islam. Itu aja, makasih. Berarti hanya boleh menyembah kepada Tuhan Sang Pencipta alam, kan gitu ya, Pak? Tidak boleh mempercayai sesembahan lainnya, kan begitu? Begitu ya, Pak Dani ya? Iya, benar sekali. Apakah itu berbentuk gunung, berbentuk pohon, berbentuk jin, itu nggak boleh ya, Pak? Ya, nggak boleh, Pak, dalam Islam. Nggak boleh ya. Kalau dalam Islam nggak boleh. Kalau misalnya menyembah yang seperti itu yang dinamakan musyrik, gitu ya, Pak? Iya, karena tidak ada perintah dari Allah untuk menyembah hal-hal semacam itu, maka itulah dikatakan syirik. Oh, itu syirik. Nah, Allah itu sendiri kalau dalam ajaran Pak Dani, sifatnya apa, Pak? Bisa mencipta, itu pasti ya, Pak? Mencipta, bisa kan? Iya. Dia kan sang pencipta, gitu. Kemudian dia juga yang menentukan takdir manusia, kan gitu ya, Pak? Betul nggak, Pak? Ya. Benar. Kemudian kalau Pak Dani berdosa, dia yang mengampuni dosa Bapak, kan gitu ya, Pak? Iya, dialah yang mengampuni kalau kita meminta, kita bertobat, memohon kepada dia, kita bergantung. Bergantung kepada Allah semata, gitu ya, Pak? Iya. Tapi kalau ada batu yang dipercaya menghapus dosa sama umat Bapak, gimana itu, Pak? Itu syirik nggak, Pak? Batu itu bukan menghapus, Pak, tetapi perantara batu itulah Allah menghapus dosa. Oh, berarti Allah Bapak nggak sanggup ngapa-ngapain kalau gitu, Pak? Pakai perantara, Pak? Karena Allah memerintahkan kepada kita itu untuk menghormati dan menghargai yang namanya Hajarul Aswad. Itu ada perintah di dalam Al-Quran. Ya, makanya dikatakan Hajarul Aswad. Jadi batu itu harus dihormati dan dihargai. Menghormatinya dengan gimana, Pak? Kayak bendera gitu, hormat, gerak gitu nggak, Pak? Berbeda. Kan cara hormat itu kan bermacam-macam. Jadi salah satunya kita sebagai orang yang bisa saja mencium, menyentuh, kemudian melalui perantara dia misalnya kan, kita berdoa kepada Allah Sang Pencipta alam semesta, meyakini kalau batu itu memang dari surga. Allah turunkan istilahnya dari bukan surga ya sebenarnya, itu batunya itu dari alam malakut namanya. Alam apa? Alam malakut. Oh, alam malakut.
Oh, jadi batu itu perantara Allah yang bisa menghapus dosa. Gitu ya, Pak? Ya, benar. Gitu. Berarti kalau waktu itu batu itu dicuri orang yang mencuri itu berdosa nggak, Pak? Yang namanya sifat mencuri itu pasti berdosa, Pak. Kan dia bisa Mencuri cium, bisa. Enggak, waktu itu kan pasti dia mencium, pegang batu itu, menyentuhnya. Dengan begitu dosa mencurinya itu terhapus nggak, Pak? Dosa mencuri apanya dulu nih? Oh, bukan dosa seperti itu, Pak. Jadi dosa yang dimaksudkan oleh Allah itu yang dihapus oleh Allah melalui perantara batu ke atau yang lainnya. Itu dosa yang lagi tidak ya, Pak? Bisa. Kalau contoh saya berdosa kepada Pak Bom. Saya minta maaf kepada Pak Bom. Saya tidak akan diampuni oleh Allah kalau saya tidak minta maaf kepada Pak Bom. Allah tidak akan memaafkan saya. Dosa Bang Dani banyak tuh dari Pak Bom yang minta maaf. Iya, makanya kalau saya banyak dosa dengan Pak Bom. Bukan itu, kalau itu kan kepada makhluk hidup, Pak. Ini kan batu ini benda mati, Pak, barang mati dia, Pak. Orang kan pernah. Jadi, kalau saya dapat cerita sejarahnya, Pak, batu ini pernah dicuri, bahkan harus ditebus dengan uang yang banyak, gitu kan, Pak, untuk mendapatkan kembali batu ini. Nah, mencuri itu kan berdosa, Pak. Apakah yang mencuri batu itu orangnya berdosa, Pak? Enggak ya, Pak? Kan dia nyentuh batu itu, Pak. Kan batu itu bisa menghapus dosa. Jadi yang dihapus dosanya itu adalah dosa yang tidak kita sengaja. Contoh, saya tidak punya niat menyinggung perasaan Pak Bom, ya kan? Tetapi Pak Bom merasa tersakiti. Padahal saya nggak ada merasa menyakiti Pak Bom. Makanya saya kan nggak perlu minta maaf. Karena saya di dalam diri saya tidak merasa bersalah. Oh gitu. Tetapi Pak Bom merasa sakit hati. Ada dosa setiap orang yang sakit hati. Iya, dosa yang tidak sengaja, itulah yang dihapus. Makasih. Oh gitu. Jadi batunya pintar ya, Pak, bisa milih-milih ini dosa bisa dihapus, ini enggak gitu ya, Pak, kira-kira ya? Bukan batunya yang menghapus, tetapi Allah yang menghapus melalui perantara batu tadi. Oh, berarti Allah ada di batu itu, Pak? Allah itu maha tahu segala-galanya, bukan cuma di batu, di mana di pelosok dunia ini dia tahu. Kan katanya dia kan Allah nggak bisa. Katanya Allah nggak bisa turun. Katanya Allah nggak bisa turun dari arsy, Pak. Kok bisa di mana-mana? Itu aja bingung tuh, Pak, yang di video yang ditayangkan Pak Lidara. Where is Allah? Where is Allah? Where is Allah? Katanya, Pak. Gimana itu, Pak? Bingung, Pak. Orang-orang di mana Allah? Iya, kalau di mana Allah kita memang tidak diberitahu. Karena bagi kami kalau di dalam Al-Quran mengatakan begini. Iza su'ila anni fa inni qarib. Maksudnya begini. Bahasa Indonesianya, apabila hambaku bertanya tentangku, wahai Muhammad, kata Allah, katakan saja, aku dekat. Itu aja. Bahkan di dalam hadis mengatakan, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Oh, itu tapi dia di batu itu, Bapak bilang tadi gimana sih, Pak? Namanya sang penguasa. Itu bukan dia berarti. Jadi begini. Bentar, Pak, kita ketawa dulu, Pak. Pak Timothy mau ketawa. Boleh. Kacet. Lucu nih, padahal ini lucu. Yang namanya pencipta itu kan udah selesai ketawa dulu. Tuhan itu jangan ketawa. Nggak boleh. Lanjut sekali lagi, Tuhan itu tidak memiliki sosok. Udah tertawa baru bilang tak boleh. Tuhan itu gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, santai aja. Jadi Tuhan itu tidak memiliki sosok di dunia ini. Makanya kita tidak bisa menyamakan Tuhan dengan apa yang kita gambarkan di dalam pemikiran. Kalau kita menggambarkan Tuhan dengan alam pemikiran kita, bagi umat Islam itu sudah sesat. Iya, tapi bagi umat Islam ya. Tapi dengan perantara batu bisa itu, Pak. Batu iya, kan Tuhan itu ibaratkan gimana? Sulit sih untuk digambarkan karena memang tidak kan ada. Begini. Sebentar, Pak.
Bentar Pak, tadi Bapak bilang Tuhan itu tidak akan bisa menyerupai sosok apapun. Ini kan Bapak udah batasi nih, Tuhan itu tidak bisa menyerupai sosok apapun. Tapi Bapak percaya bahwa batu itu bisa mewakili sifat Allah untuk menghapus dosa gitu loh Pak. Apa itu nggak syirik Pak? Jadi bukan batu yang menghapus. Jadi Allah katakan siapa yang menyentuh batu itu, niscaya Allah akan menghapus dosa kamu. Sama juga kita contohnya begini, siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, maka niscaya akan diampuni dosa kamu sebelum dan sesudah. Kan begitu. Oke, tadi Bapak katakan Allah mengatakan siapa yang menyentuh batu itu akan menghapus dosa. Tertulis di mana Pak? Dalam hadis itu kan ada. Itu bukan Allah yang berkata Pak, tapi Muhammad yang berkata Pak. Iya, Nabi Muhammad menyampaikan itu kan atas kehendak Allah. Karena di dalam ayat Al-Quran mengatakan begini. Sebentar. Di dalam ayat Al-Quran mengatakan wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berkata kecuali atas izin Allah dan wahyu dari Allah. Tapi sahabatnya Nabi juga tidak percaya itu Pak bahwa batu itu tidak mampu menghapus dosa Pak. Dia mengatakan kalau seandainya dia tidak di saat Umar itulah Umar makanya Pak. Saya paham. Ini hadisnya Pak. Jadi dikatakan apabila Muhammad tidak menyentuh, saya tahu. Tidak akan menyentuh juga. Gitu Pak. Jadi ini sahabatnya Nabi juga tidak percaya bahwa batu itu bisa menghapus dosa kayaknya Pak. Gimana itu Pak? Kok jadinya bertentangan? Itu bukan. Oh enggak. Coba Bapak perhatikan Pak Silar. Bentar, kita tampilkan. Jadi di dalam hadis mengatakan, saya tahu perlu ditampilkan juga nggak masalah. Jadi kata Umar bin Khattab. Saya bacakan dulu Pak. Ini dari Sahih Muslim 2228. Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Kemudian Umar berkata, ketahuilah, ini demi Allah Pak, ketahuilah demi Allah, aku tahu kamu hanyalah batu. Kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku juga tidak akan menciummu. Gitu. Berarti dia tidak percaya batu itu bisa menghapus dosa. Itu gimana Pak? Padahal padahal di hadis yang lain, kemarin tuh kita diskusi dengan si Ari itu siapa ya, mengatakan hal yang sama juga. Dia juga nggak percaya bahwa batu itu bisa menghapus dosa gitu loh Pak. Iya, bukan batu yang menghapus dosa. Yang menghapus dosa kan Allah dengan perantara tadi memegang batu. Itu berarti di saat kita naik haji, saksi sekali lagi, sebagai saksi bisunya adalah batu. Bahwasannya kita ini pernah sampai ke Baitullah. Itu aja sebenarnya. Sebagai saksi bisu. Oh, saksi bisu. Untuk apa Pak? Ada saksi bisu karena Pak? Saksi kok bisu gitu Pak? Ya, kalau di dunia nanti kan setelah di akhir zaman, datangnya di padang mahsyar, nanti batu yang kita pahami selama ini sebagai manusia yang normal ya, tidak akan mempercayai kalau batu itu bisa menjadi saksi. Tapi faktanya setelah hari kiamat, semua batu dan bibir, katanya, bisa Pak berbicara. Iya. Punya lisan dan bibir katanya Pak. Semuanya. Kalau semua batu nggak ada bilang punya lisan dan bibir, enggak. Dia hanya ada, bisa Pak, berbicara. di hadisnya, Pak. Ada di hadisnya. Ada lisan dan bibir katanya. Iya, hadisnya begini. Tidak bicara bibir. Jadi enggak. Kalau hadisnya yang saya dapat, batu itu bisa berbicara. Itu benar. Iya. Jangan kita tambah-tambah. Enggak, nambah-nambah. Jadi bahasanya cuma seperti itu. Batu itu bisa berbicara, bisa memberikan kesaksian. Itu aja. Kalau Anda konotasikan, oh dia berbicara berarti menggunakan bibir. Nah, disitulah saya rasa kurang tepat. Itu hadisnya ada konotasi. Hadisnya yang berkata begitu, Pak, bukan saya, hadisnya. Bahwa nanti di akhir zaman. Saya sih nggak tahu kalau hadis itu ya, saya nggak nemukan.
Hajar Aswad itu akan mempunyai lisan dan bibir. Batu Sebentar akan saya carikan dulu. Hajar Aswad, Pak, Iya. bukan batu, Pak. Bukan semua batu, Pak. Iya, Hanya Hajar Aswad saja. dia akan berbicara, iya. Kalau dia berbicara, memberikan kesaksian ada. Bapak kalau percaya berbicara itu? Ada bibirnya. Kalau Bapak ada percaya bibirnya itu? Saya ya. Percaya? Gimana? Bapak percaya itu? Sangat percaya. Sangat percaya Masya karena Allah. yang disampaikan itu kebagian Rasulullah. Oh gitu. Jadi Bapak percaya memang bahwa batu itu menghapus dosa gitu, Pak? Bukan batu yang menghapus dosa. Sekali lagi, ini kan selalu Anda giring saya seakan-akan batu itu menghapus dosa. Itu kan penggiring. Saya sudah katakan Pak, yang menghapus dosa itu Allah melalui perantara batu tersebut sebagai kesaksian. Bukan batu jadi yang menghapus. Kalau tidak melalui batu itu Allah tidak bisa menghapus dosa gitu, Pak? Banyak yang lain, puasa itu kan salah satu saja. Perantara itu kan salah satu, bukan satu-satunya. Oh, kalau puasa berarti orang-orang di Ethiopia yang kelaparan itu gara-gara nggak makan itu dosanya terhapus, Pak? Ya kalau dia itu Islam nggak ada masalah. Kalau dia bukan Islam gimana? Ini kan hanya untuk orang yang beragama Islam. Maka di dalam dalilnya begini. Bapak Ramadan imanan wahtisa. Maksudnya barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, niscaya dosanya akan diampuni sebelum dan sesudahnya. Kalau gitu Bapak kenapa tidak pindah ke daerah yang kesulitan? Iya, simpel sekali, Pak. Pertanyaannya, kalau memang gara-gara tidak makan atau berpuasa kita dosa dihapus, pindah aja Pak Dhani ke tempat yang tidak ada makanan, Pak. Itu pasti nggak makan-makan, Pak. Oh, bukan begitu kan? Dalam hadisnya begini, man shoma Ramadana. Iya. Ramadan sekarang siapa berpuasa pada bulan Ramadan? Ini mungkin bisa lebih banyak, Pak. Mungkin bisa setahun penuh Bapak nggak makan-makan, kelaparan karena nggak ada makanan di sana kayak Ethiopia dulu, Pak. Itu masuk surga semua tuh, Pak, kalau mereka Muslim, Pak. Itu nyiksa diri, Pak. Bukan itu kayak di Ethiopia namanya. Bukan menyiksa diri, Pak. Kayak di Ethiopia itu kan kelaparan, Pak. Ya kan? Kan mereka nggak makan tuh. Boleh dikatakan harus berpuasa lah. Itu masuk surga nggak, Pak? Tinggal dulu agamanya apa? Iya, katakan Muslim, kan banyak Muslim di sana, Pak. Nggak tahu ya, kita nggak tahu apakah Muslim atau enggak. Ethiopia ya banyak Muslim, ada Pak. juga yang non Muslim. Enggak. Ya, katakan yang Muslim di sana lah, Pak. Itu masuk surga, Pak. Kita nggak. Dia enggak makan. Kan mereka punya makan. Belum menemukan. Saya belum menemukan data. Kalau ada umat Muslim di sana itu yang mati kelaparan, saya belum melihat data. Banyak Pak orang mati. Karena saya yakin setiap orang Islam Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang beriman di dalam keadaan mati kelaparan. Itu saya yakin, Pak. Oh gitu. Orang yang beriman, Pak, ya, tolong. Ya. Orang yang beriman dan bertakwa, Allah katakan di dalam Al-Quran tidak akan mati dalam kondisi lapar. Kalau ada, lebih pindah agama ya. Jadi orang yang beriman itu dia orang teman-teman yang kalau yang beriman ya, Pak Dhani bilang kalau yang beriman, kalau memang Anda beriman terus kelaparan, Tuhan tidak pernah tinggalkan, ya udah ikut Kristus aja. Benar, ada ayatnya, Pak. Ada ya, pernyataan Pak Dhani ya. Iya. Ya, kalau ada orang yang beragama ini, ya sama dengan Pak Dhani, terus lagi kelaparan, pindah agama aja. Ayo, kata Pak Dhani ya. Jadi kalau menurut Pak Dhani, batu yang saya hanya menyampaikan di dalam Al-Quran yang mengatakan di dalam surah apa saya lupa itu ya. Innallah, maksudnya Allah itu tidak akan membiarkan orang yang kelaparan. Jadi kalau menurut Pak Dhani, kembali ke batu tadi, Pak. Ini mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ini bukannya syirik, Pak. Ini kan menyamakan Allah dengan batu, Pak.
Oh enggak lah, Bukannya Pak. syirik? Orang puasa Hah? enggak, bukan begitu makna syiriknya. Jadi kan tadi sudah saya katakan yang menghapus doa Allah, sama juga kita berpuasa. Man shoma Ramadanan imanan wahtisa lahu ma taqaddama min zambihi. Maksudnya apabila kamu berpuasa pada bulan suci Ramadan, niscaya dosa kamu akan dihapuskan sebelum dan sesudahnya. Itu apakah dikatakan kita syirik juga? Kan tidak. tidak. Kan itu tidak ada. Itu kan tidak ada mencium benda, Pak. Ini kan mencium benda nih, Pak. Jadi benda itu disekutukan dengan Allah, bukan begitu, Pak? Sama sekali lagi saya contohkan. Kita mencium istri kita itu berpahala, Pak. Ya kan bukan berarti mencium menghapus dosa berpahala. Iya. Maksudnya itu kan istri Bapak kan istilahnya kan ada bahasa begini. Bahasanya begini ya, Pak Siler. Ada yang apa namanya berlawanan itu sama-sama memiliki satu kedudukan, satu dosa, satu pahala. Itu kan sama-sama kedudukannya sama. Tapi batu ini kan bukan istri Bapak, Pak. Ini kan batu, Pak. Iya, itu salah satu contoh. Apakah kita katakan istri kita Tuhan memberikan pahala kepada kita? Kan tidak. Tapi kan istri Bapak tidak bisa menghapus dosa Bapak kan, Pak? Pak, ini kan kita berbicara menghapus dosa. Yang namanya yang punya hak untuk menghapus dosa itu hanya Allah atau Sang Pencipta, kan gitu, Pak. Hanya dengan mencium batu itu kita bisa menghapus dosa. Apakah itu tidak menyamakan batu itu seperti Allah? Kan itu pertanyaannya, Pak. Kalau mencium istri, tidak, kan diperintahkan Allah sendiri yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Coba Allah tampilkan sendiri yang tadi, memerintahkannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tampilkan hadisnya tadi, Pak. Pak Mbom. Pak, tampilkan hadis yang mencium rukun yamani tadi, Pak. Tadi saya mau tidur. Pak tidur ngantuk gitu. Kita baca pelan-pelan, Pak. Di sini tidak ada perintah Allah. Ya kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan di situnya, Pak. Jadi di mananya, Pak? Ini kan Nabi yang bersabda, Pak, bukan Allah yang bersabda. Mana ada Allah di sini, Pak? Iya. Hanya Nabi SAW bersabda, Pak. Ya, saya katakan. Oke. Tadi saya katakan apapun yang diucapkan Nabi itu melalui wahyu dari Allah. Maka di dalam ayat Al-Quran mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan berucap kecuali wahyu dari Allah. Jadi ucapan Rasulullah berarti kalau ada Muslim yang pindah agama disuruh bunuh itu wahyu dari Allah juga, Pak. Kan itu perintah Nabi, Pak. Di dalam Islam membunuh, ini bicara membunuh ya, itu selama ada yang Allah perintahkan, kita laksanakan. Contoh berperang. Kita berperang. Bukan. Yang pindah agama, Pak. Pindah agama. Oleh Allah. Bentar. Yang pindah agama, Pak. Ya, nanti beda perang dengan pindah agama. Kita pelan-pelan dulu. Iya. Langsung aja, pelan-pelan dulu. Kalau perang sih kita memang pakai hukum perang. Kalau kalau langsung itu namanya penggiringan, Pak Musiler. Jadi kita di sini bukan mencari penggiringan. Kalau kita melakukan penggiringan di dalam berpikir, saya rasa bukan kita orang intelek gitu. Bukan kita di sini bukan untuk berdiskusi, untuk melakukan penggiringan. Bukan penggiringan tapi pembodohan, Pak. Silakan, Pak, langsung, Pak. Ya, terserah Anda mengaku pembodohan, boleh. Ya. Penggiringan itu lebih kurang aja 11-12 itu. Ya. Makanya saya katakan yang namanya perang itu diizinkan untuk melakukan pembunuhan. Kemudian yang murtad. Nah, yang murtad itu apabila, sekali lagi ya, apabila dia melawan atau mencela atau menjelek-jelekkan Islam, atau dia memerangi atau dia berkhianat, maka dia boleh dibunuh.
Ih. Udah saya suruh turun Pak Bom. Enggak, penuh. Ciber mana ya? Suruh turun sama saya Pak Bom. Silakan Pak Merdeka. Lobet kali itunya. Lanjut aja. Oke, gantian dulu. Ya, itu aja. Pak Dani. Pak Dani mau tanya Pak Dani sedikit Pak Dani. Sebentar, kalau saya masalah sirik tadi. Sebentar. Ya sedikit aja masalah sirik tadi ya. Saya mau live dulu Pak Bambam ya karena ya. sudah masuk maghrib sudah lewat. Nanti kalau lebih kurang 20 menit saya masuk lagi. Ya semuanya ya salam. Aduh, saya masih dikit pertanyaannya. Jadi beginilah ya, kalau masalah sirik kita tanyakan ke mereka ya tetap begitulah jawabannya ya. Berdalih. Ya tetap begitu apapun alasannya ya. Kalau ya mungkin menurut sudut pandang kita kekristenan ya itu bagaimanapun berhala ya, sirik ya. Artinya menganggap barang mati itu mempunyai kekuasaan itu sudah sirik. Bahkan mengutamakan uang saja, hamba uang saja itu sudah sirik. Ya. Artinya kita bukan orang beriman tanpa uang seolah-olah kita tidak bisa hidup, ya kan? Padahal yang kita tidak bisa hidup ini kalau tanpa Tuhan kan begitu. Nah itu artinya juga sudah sirik sebenarnya. Ya tapi apapun jawaban Bang Dani ya seperti itulah ya. Nggak bisa kita mau bagaimana lagi. Ya, kita hanya memberikan penjelasan bahwa menurut kekristenan begitu, tapi dia berkokoh pada keyakinan dia itu urusan dia ya. Pak Mordekai, kita hanya bisa mengelus dada. Iya. Jadi begini, logikanya begini. Kalau yang memerintahkan sudah tidak boleh mengatakan tidak boleh, ya yang memerintahkan harus kasih contoh dong. Dia yang sendiri mengatakan tidak boleh, lantas dia mengajarkan itu boleh kan begitu. Nah ini kan seolah-olah bertolak belakang ya. Nah, tapi apapun alasannya ya kita terimalah ya sambil mengelus dada kata Timothy. Betul. Ya tapi tidak apa-apa itu keyakinan mereka, mungkin mereka punya alasan tersendiri. Ya yang penting kita kalau tidak percaya kita jangan ikut gitu saja.